Allahumma sholli. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam wa tahiyyati ahli jannati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya tahun depan berangkat haji. Yang nggak jawab salam saya cuma nganter sampai bandara. Saya ulang biar semuanya naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa yang mau dapat duit? Memang mata duitan. Benar mau duit? Maju sini. Yang mau duit di sini, yang biru. Sini. Sini. Takbir. Allahumma salli ala Muhammad. Saya dikasih tahu panitia Ustadz Kasyif kalau ceramah di Tajur Halang, desa mana? Sasak. Desanya apa, Pak? Desa Sasak. Sasak Panjang. Ustadz Kasyif kalau ceramah di desa Sasak Panjang jangan lama-lama. Sebentar aja. Kenapa? Karena jamaahnya udah soleh semua. Saking solehannya belum azan udah pada sholat. Mana sini. Wah, kita mau happy Pak. Ini generasi Islam 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Jadi saya paling senang kalau ceramah ada anak kecil di depan saya. Saya membayangkan nanti di antara mereka ada yang jadi presiden. Tapi bukan presiden yang pelangap-pelongok, presidennya yang hafiz 30 juz Quran. Mereka akan jadi menteri yang sholatnya nggak pernah di rumah tapi di masjid, selalu memakmurkan rumah Allah. Ya lalu begitu. Namanya siapa? Muhammad Jalal Kadafi. Bapaknya datang nggak? Bapak datang nggak? Datang. Mana bapak? Oh, di sana. Mana tunjuk tangan bapaknya Reza? Reza kan di bagian? Iya. Bapaknya Reza mana? Oh, kakek. Bapaknya mana? Di kampung Babakan. Oh, kalau ibu ada? Ada. Gimana? Mana ibunya si Reza? Maknya mana nih? Maknya tunjuk tangan kok nggak mau ngaku. Wah, ibunya masya Allah. Kamu berapa bersaudara? Satu loh. Kamu anak satu-satunya? Iya. Kelas berapa sekolahnya? Kelas 6. Waduh, nanti SMP kamu dapat beasiswa mondok di pesantren Ustadz Kasyif gratis. Jadi mana? Oh, dong. Ya pesantrennya di Cikretak, Caringin, pesantren Asy-Syabab.
namanya tahfiz multimedia, dapat ijazah SMP SMA, nggak usah bayar. Yang bayarin siapa? Yang bayarin ya saya, kan mesti dikasih makan, guru-gurunya digaji, saya yang bayar. Oke Reza, anak-anak Nabi Muhammad ada berapa? Nah, yang ada yang kasih tahu, anak Nabi ada berapa? Ada 7. Woi, takbir. Pinter nih. Cristiano Ronaldo main di mana? Dia hebat. Dia lebih senang jawab Nabi Muhammad daripada orang kafir. Hebat ini. Masya Allah. Nabi Muhammad anaknya 7, sebutin satu-satu anak Nabi Muhammad siapa aja. Ya, kita nyanyi bareng ya. Anak-anak Nabi. Tiga laki-laki, 4 perempuan, pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainal, Ruqayyah, Umi Kulsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakek Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Udah? Udah belum? Kira-kira bener apa salah si Reza? Dapat duit nggak? Dapat duit nggak? Siapa lagi yang mau duit? Ini di kantong masih ada 20 lembar lagi. Nih, Ustadz dapat amplop, isinya duit. Isinya apa? Isinya nama-nama yang harus Ustadz hormatin. Ada Ustadz Deni As-Siroji. Mana Ustadz Deni? Ada. Wah, guru saya. Kita doain Ustadz Deni panjang umur. Allah mengelola taklim dari anak kecil sampai bapak-bapak sampai kakek-kakek yang mau mati. Betul-betul. Kita doain jadi amal jariah. Ya, bukan duit yang kita bawa ketika mati, bukan harta, bukan rumah, bukan mobil, bukan motor, tapi ilmu yang manfaat. Baru kita rasakan ketika kita di alam kubur bersama malaikat munkar nakir. Ustaz, terima kasih Ustaz. Yang juga Ustaz Haji Rahmat. Mana? Ketua DKM. Woi, Ketua DKM sekaligus mertua dari Bapak yang tadi saya datang rumahnya. Masya Allah. Bapak Ahmad Munajat, mana orangnya? Wah, Masya Allah. Ini ketua panitia yang berhasil undang saya karena di tanggal yang sama saya dapat undangan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tapi saya gagalkan karena saya cinta sama Tajul Alam. Takbir. Benar. Karena melalui wasilah guru saya Ustaz Ridwan dan Kiai Haji Amrillah Kurdi, mana orangnya? Kori mana dari dulu? Suaranya melengking dari Masya Allah. Pak Kiai sehat lalu ya. Quran dibaca, yang jadi penyelamat kita Quran. Lebih banyak mana baca Quran apa WA? Lebih banyak buka Quran apa TikTok? Lebih banyak baca Quran apa nonton TV? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Banyaklah kamu baca Quran karena Quran akan jadi syafaat pembela nanti kita pada hari kiamat insya Allah. Udah gitu ada kepala desa Ibu Andi, mana Ibu kepala desa? Ibu mana yang mewakilinya? Mana? Ibu kepala desa suaminya mana? Itu suaminya. Oh, Sekdes. Insyaallah. Bapak Ketua RW. Pak Sukirman. Mana? Hah? Pak Sukirman mana? Masya Allah. Ini Bapak orang Jawa apa orang Sunda? Hah? Sukirman rata-rata Jawa atau Sunda? Bapak kepala dusun Rujat, Pak Rujat. Betul. Pak Rujat mana Pak Rujat? Wah, Bapak kepala dusun. Bapak Joni. Bapak Joni mana?
Weh Pak Joni, Pak Mariono, Masya Allah. Beliau walaupun PAN tapi insya Allah nyoblosnya Anies. Betul apa betul? Kalau nggak nyoblos Anies kita kagak mau milih nih, betul nggak? Takbir. Ibu, kalau mau bahagia jangan pernah menjadikan dunia tujuan hidup kita. Kalau mau bahagia jadikan roh Allah Rasul tujuan hidup kita. Kita bisa masuk Islam, menyembah Tuhan yang benar karena perjuangan dakwah Nabi Muhammad. Saya punya tetangga agamanya bukan Islam. Saya kaget pada saat lihat rumahnya Tuhannya banyak. Tuhannya ada binatang, nyemot apa? Disembah. Ada lagi Tuhannya gajah. Tuhannya apa lagi? Yang tangannya banyak. Subhanallahil azim. Langsung saya ingat Nabi Muhammad. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, saya tidak akan sholat, saya tidak akan puasa Ramadan menyembah Tuhan yang benar satu-satunya Allah Subhanahu. Saya nggak akan masuk surga, saya akan masuk neraka selama-lamanya kalau tidak karena perjuangan Nabi Muhammad. Maka oleh itu Maulid Nabi bukan sekedar bikin panggung mahal-mahal, keluarin duit undang ustaz terkenal, bukan. Pulang ke sini hatinya isi kecintaan sama Nabi Muhammad. Cinta Nabi Muhammad gak? Apa tanda engkau cinta sama Nabi Muhammad? Mulut gak pernah kering memberikan sholawat penghormatan untuk beliau. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawat. Siapa yang sholawat kepadaku 10 kali pagi, 10 kali sore, wajib dapat syafaatku pada hari kiamat. Ngaku umat Nabi Muhammad, tapi perbuatannya ngikutin orang kafir. Ngaku umat Nabi Muhammad, tapi rela ngejual negara kepada orang-orang asing dan asing. Betul apa betul? Ini bukan cinta sama Nabi Muhammad. Kucing aja kalau kita nggak kasih makan, kucing aja kalau nggak kita kasih minum, kucing aja kalau kita kunci, kita nggak keluarin, nggak bisa makan minum, akhirnya mati, kita masuk neraka. Bagaimana dengan sesama umat Nabi Muhammad? Kalau nggak ada rasa rahmat, nggak ada rasa kasihan, saling membenci, saling menjatuhkan, bahkan saling memiskinkan, maka dia bukan umat Nabi Muhammad. Tujuan kita sekarang Maulid menebarkan cinta Muhammad ke setiap hati kaum muslimin dan muslimat. Setuju apa enggak? Sesama tetangga boleh diam-diaman enggak? Sesama tetangga kalau minjem duit balikin apa enggak? Pas minjemnya Masya Allah ramahnya bukan main. Pas ditagih galaknya minta ampun. Ada nggak di sini? Ini kayaknya buka-buka ngutang ini. Enggak. Di sini mah Masya Allah belum azan aja udah buka puasa. Enggak ya? Semuanya yuk kita berzikir bersyukur sama Allah karena Allah hadirkan Nabi Muhammad yang rela nggak tidur buat kita semua. Bukan artis sinetron yang ibu datang minta foto, bukan aktor kafir, bukan artis Korea, bukan artis India. Kalau melihat muka saya kira-kira mirip siapa? Ada yang bilang saya mirip Sahrukan. Saya bukan Sahrukan tapi bewokan. Makanya jelek-jelek begini saya bisa nyanyi India. Mau saya nyanyi India? Kemarin saya ceramah di Bekasi, panitia nyuruh saya nyanyi India. Akhirnya saya paksakan diri nyanyi India. Habis saya nyanyi 2 orang pingsan. Mau saya nyanyi India? Tolong Pak Munajat siapin ambulan. Nyanyi ini bener. Karena kebanyakan yang hadir mama kita senengin, boleh nggak Pak? Saya akan nyanyi 1 album. Nanti setelah saya nyanyi, dapatkan album saya di toko bangunan terdekat. Betul ya? Mana handphonenya direkam dong. Jarang-jarang Ustadz bisa nyanyi India, betul nggak? Karena kakek saya bukan Habib. Habib itu dari Yaman, Hadramaut, ya, keturunan. Habib itu dari Yaman. Kalau saya, kakek saya satu kelahiran sama artis yang biasa ibu nonton, yang main film Kuch Kuch Hota Hai.
India merek GHC. Saya nyanyi nih ya. Bener nih ya. Alamat. Baru pertama kali ceramah udah disuruh-suruh. दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो मेरे धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो gimana kalau nanti ketemu Nabi Muhammad di surga senang apa kagak? Ya Allah ketemu sama Nabi yang begitu dicintai Allah Azza wa Jalla yang penuh rahmat sama umatnya bahkan gak tidur demi kita satu saat Nabi nangis buat kita bukan buat Fatimah bukan buat Zainab bukan buat Ummu Kulthum bukan buat Abdullah Ibrahim anaknya bukan dia nangis buat kita semua dia ingat nanti kalau di akhirat Yaumul Mahsyar adakah umatku yang masuk neraka walaupun satu orang kalau di neraka kan disiksa kalau di neraka kan diazab Nabi meneteskan air mata ya Allah gimana nanti umatku yang masuk neraka satupun saya gak mau saya tidak menginginkan akhirnya malaikat Jibril turun malaikat Jibril bilang apa ya Muhammad Allah nanya kenapa kamu nangis padahal Allah Maha tahu tapi ini tamparan keras buat mereka yang lebih cinta orang kafir tapi lupa sama Nabi Muhammad apa kata Allah Azza wa Jalla ya Muhammad saya turunin satu surat jadi kabar gembira buat engkau surat apa bu? Surat Ad-Duha yuk kita baca yuk Bismillahirrahmanirrahim Wad-Duha wal-layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal-akhiratu khairun laka minal ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث apa kata Allah ma wadda'ak wa maqala Allah gak akan ninggalin kamu Muhammad kamu minta apa aja dikabulkan sama Allah kamu mohon apa aja dikasih sama Allah Azza wa Jalla apa permohonan Nabi Muhammad agar kita gak masuk neraka nangis dia kalau tahu ada umatnya masuk neraka umatnya malah gak mikirin dia umatnya gak mau jalanin sunnahnya umatnya gak mau pelajari sejarah hidupnya gak mau pelajari pengorbanannya gimana mau dapat syafaat betul apa betul? Pas azan berkumandang ada sinetron Ikatan Cinta milih sholat kapan lanjutin sinetron? Yang benar sinetronnya belum iklannya 15 menit kemudian lanjut sholat apa lanjut nonton? Nonton katanya si bocah bilang nonton siapa umat Nabi Muhammad yang kalau azan penuhin panggilan masjid ibu siapin sarungnya suami siapin baju koko anak ke masjid kalau laki-laki soleh sholatnya di masjid kalau laki-laki sholatnya di rumah laki-laki soleha ya laki-laki soleh sholatnya di ada seorang kakek seorang yang buta katanya namanya Abdullah bin Ummi Maktum siapa namanya? Dia bilang ke Rasulullah ya Rasulullah laisa liqa'idun yaquduni ila shalah saya nggak punya penuntun jalan ke masjid saya buta matanya apa kata Rasulullah farakhas dikasih rukhsah boleh sholat di rumah tiba-tiba Nabi panggil lagi Abdullah bin Ummi Maktum sini hal tasma'un nida apakah kamu dengar azan dengar nggak kamu kan buta budak nggak kalau budak bahasa Sundanya apa budak hah budak bahasa Sundanya ya tuli bahasa Indonesia nggak ada bolot kamu kan buta kuping kamu tuli nggak kuping kamu
kuping kamu budak nggak? Oh kata dia, enggak Rasul, saya cuma buta tapi kuping denger. Kalau Rasul manggil saya nyaut, iya Rasul, baik ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Orang yang dengar azan tapi nggak ke masjid, Rasul bilang apa kepada Abdullah bin Umi Maktum? Idzan fa'ajib, kalau begitu wajib ke masjid. Nggak ada uzur orang yang dengar tapi nggak ke masjid padahal dia buta matanya. Bagaimana dengan kita yang mata masih melotot, kaki masih sehat, tangan masih seger, kalau nggak ke masjid menyakiti hati Nabi Muhammad. Karena apa kita dipanggil ke Allah dan Rasul di sini? Asyhadu an la ilaha illallah, betul nggak? Terus asyhadu anna Muhammadar. Subhanallah, sampai Bilal ketika Rasulullah meninggal, Bilal nggak mau azan. Kenapa? Kalau azan dengar nama Nabi Muhammad pingsan, kangen, nggak kuat. Bilal bin Rabah akhirnya digantikan oleh Abdullah bin Umi Maktum jadi muazzin yang kedua. Ini menunjukkan kepada kita umat Nabi Muhammad nggak pernah jauh sama masjid. Ngaku umat Nabi Muhammad cinta masjid, azan ke masjid. Berarti kalau ada yang ngaku Islam, azan nggak pernah ke masjid, bahkan nggak sholat, kira-kira umat Nabi Muhammad apa bukan? Jujur Pak, jujur. Ngaku di KTP Islam, tapi ketika azan nggak ke masjid, nggak sholat, umat Nabi Muhammad apa bukan? Ya jawabnya nggak semangat. Orang Islam apa orang munafik? Keras. Munafik apa Islam? Rasulullah bersabda, bukan saya yang ngomong. Al-jafa'u kullul jafa' man sami'a nidaan yunadi ilal falah falam yujibhu. Orang itu munafik, hatinya keras, hatinya kaku, hatinya tertutup hidayah. Kalau udah dengar azan memanggil dia menuju kebahagiaan dunia akhirat, tapi dia tidak memenuhi panggilan azan. Nabi yang bilang. Jadi maulid kita nih bakal berhasil kalau azan di Masjid Baitul Muttaqin ramenya kayak begini. Saya mau nanya, kalau subuh ramenya begini gak? Jujur Ustaz Deden, katakan sini Ustaz, sebentar Ustaz, sini saya mau ngobrol sama Ustaz Deden. Bentar Ustaz, katanya nih Ustaz Deden. Takbir. Beliau yang sehari-hari di sini, saya kan pulang. Saya pulang habis ini. Bentar, kita mau nanya bentar. Nih, bentar. Ustaz Deni, saya mau nanya, jumlah sholat subuh Masjid Baitul Muttaqin ramenya kayak begini ya? Jujur. Enggak. Jawabnya takut banget saya kepengen tes. Kedengeran ya? Biasa. Gimana Ustaz? Enggak segini. Berapa jamaah sholat subuh? 6 sampai 7 orang, Nah, turun dulu saat sini satu Ustaz yang boleh jauh-jauh dari saya. Ustaz makunya Tajul Halam. Kalau beliau sampai pindah ke Amerika, kayaknya bahaya negeri kita. Bapak-bapak kayaknya kawin lagi kalau ini. Pak, lanjut. Jadi keberhasilan Maulidun Nabi, masuk cinta Nabi Muhammad. Nabi hobinya apa Bu? Sholat. Hobi Nabi bukan main handphone. Betul apa betul? Hobi Nabi bukan main TikTok, bukan main Instagram. Hobi Nabi apa? Sholat. Azan, Rasul ke masjid. Makanya rumahnya Nabi di samping masjid. Bahaya banget yang rumahnya dekat masjid tapi nggak sholat. Bahaya banget. Ada nggak yang kayak begitu? Bahkan ada yang teriak-teriak, mentang-mentang tetanggaan masjid, imam ngadain ratiban, masjid ngadain ratiban, dia datang. Ini ada tetangga saya Bu, bisa nyata. Sound sistemnya kecilin tuh. Kalau ada umat Islam yang kagak mau dengar Quran, kira-kira manusia apa setan? Kenapa ngomong setan mukanya ke sini? Setannya cakep, enak aja setannya cakep kata Pak Emak. Jadi maulid Nabi kita berhasil kalau jumlah sholat subuh kayak Jumatan. Baru umat Islam berhasil. Setuju nggak bapak-bapak? Pak, bangun subuh nggak susah. Paling berapa lama kita hidup di dunia? 60 tahun, 70 tahun, betul apa betul? Pasang alarm. Coba saya mau nanya sama bapak, jam 6 pagi
dipanggil Jokowi mau dibagi-bagi duit 1 juta. Kira-kira datang nggak? Kalau jam 6 berarti dari Tanjung Halang berangkatnya berapa? Saya yakin nginep di istana. 1 juta, cuma dapat 1 juta, yeay, 1 juta mah nggak ada artinya dibandingkan surga. 1 juta kita beli Pizza Hut makan, akhirnya masuk ke perut, habis dari perut gimana? Ada nggak yang makan pizza rasanya bisa ketahan sampai 1 tahun? Nikmat dunia cuma 5 cm. Nih nikmat dunia. Betapa bodohnya kita hidup cuma buat dunia. Enggak, orang beriman itu cerdas. Kenapa? Dia mati, Allah siapin dia surga yang kebahagiaannya selama-lamanya. Kalau di dunia makin banyak makan, makin banyak penyakit. Betul apa betul? Setiap hari makan es teh manis, akhirnya kena penyakit apa? Diabetes, dan penyakit gula. Gula bukan penyakit, penyakit diabetes. Kebanyakan makan asin-asinan, dikaredok setiap hari, kena penyakit. Saya bisa ketahuan ini, saya lihat banyak ibu-ibu kena asam urat di sini. Kenapa bisa tahu? Dari cara duduknya ganti 30 gaya. Tuh, kebanyakan makan kacang jadi asam urat, kebanyakan makan asin jadi darah tinggi. Betul apa betul? Gak ada enaknya dunia. Makanya ambil sepenuhnya yang halal, yang haram saya tinggalkan. Saya ambil yang halal, yang subhat saya tinggalkan. Kalau saya jadi anggota DPRD dengan cara nyogok, dengan cara money politik, demi Allah nanti berarti saya ngasih makan anak istri saya dengan yang haram. Kalau makan yang haram jadi darah, jadi daging, masuk surga apa neraka? Ngomong nerakanya pelan banget. Saya mau nanya, suami kalau pulang bawa duit suka ditanyain nggak dapat dari mana? Nggak pernah nanya. Kalau wanita beriman enggak, yang dapat apa nih duit? Kok dapat 10 juta nih? Banyak yang ada suami yang enggak. Namanya Yayang. 10 juta dapat dari mana nih? Kalau orang beriman begitu. Kalau ketika lagi makan nih, ditraktir sama suami di restoran gara-gara dapat duit 10 juta. Pas udah kagak pernah. Ya udah ini cerita doang, cerita doang. Lagi makan ketahuan kata suami, yang tadi saya dapat duit dari main judi slot, jadi main togel. Ada nggak togel di sini? Masih ada nggak togel? Gak. Main Candy Crush, Pak. Judi sekarang pakai handphone. Ada anggota DPRD dari PDI DKI main judi pakai handphone, Candy Crush, akhirnya dipecat. Ada nggak yang kayak gitu? Dan judi di Indonesia sudah 400 triliun. Banyak orang Indonesia gila main judi, gajinya habis gara-gara main judi online. Mana yang lebih banyak, judi online apa pinjaman online? Judi yang lebih banyak. Pas dapat, dapat dari judi online, langsung itu Bu, tangan masukin ke mulut, dia korek-korek lagi, dibuntahin lagi. Saking takutnya sama neraka Allah. Karena ada hadis Nabi mengatakan, kullu lakhmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Setiap daging kalau tumbuh dari yang haram, neraka tempat tinggalnya. Hidup dunia sebentar, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, anggota DPRD Jokowi ngomong matinya kenceng. Luhut Panjaitan, Ustadz Kasyif, saya pulang nih. Mati nggak ngelihat siapa duluan. Bisa jadi saya belakangan, ibu duluan, atau ibu duluan saya belakangan. Dan Allah Bu sayang banget sama kita. Sebelum kita mati dikasih alarm supaya kita rajin sholat, supaya kita kumpulin bekal menghadap Allah. Saya singkat 5R. Kalau ada jadi dapat 1R aja, jangan pernah malas baca Quran, jangan pernah malas sholat. Kenapa? Sebentar lagi dapat miss call dari malaikat Israel. Pertanyaannya, kalau dapat miss call dari malaikat Israel, handphonenya diangkat atau dibuang? Pak, dapat miss call, Israel memanggil, handphonenya diangkat atau dibuang? Dibuang.
Padahal kita dikasih miss call 5R. Kalau udah ada 1R berarti dapat miss call. Sebentar lagi kita akan pulang kepada Allah. Yang pertama, R yang pertama, uban bertabur. Siapa yang udah ubanan? Udah ubanan masih zina, udah ubanan masih korupsi, udah ubanan masih na'udzubillah min dzalik maling, udah ubanan masih nggak sholat. Ini orang nggak tahu diri. Uban itu alarm. Sebentar lagi kita akan dipanggil Allah. Siapa yang ubanan? Ramaikan masjid Baitul Muttaqin. Bahkan doa saya, Pak, ya Allah matikan saya lagi sujud. Kan mati pasti, tapi caranya beda-beda. Ada yang mati di tempat zina kemarin. Dulu kali jodoh sebelum dibongkar, ya, itu ada kakek-kakek umur 63 tahun mati di atas jasad PSK. Na'udzubillahimin. Dan dia nggak tahu tuh, malaikat Israel lagi nungguin dia. Diuntitin sama malaikat Israel. Tapi bayangkan ibu, kita matinya lagi megang Quran. Mau nggak? Hari ini. Kalau udah takdir, ya benar. Ketika kita di perut ibu kita umur 4 bulan, Allah catat takdir kita. Di mana kita mati? Bagaimana cara kita mati? Uban bertabur, jangan maksiat lagi. Ramaikan masjid Baitul Muttaqin. Yang kedua apa? Gigi gugur. Siapa yang giginya udah copot? Bapak pengajar giginya udah copot. Saya ketemu ada nenek-nenek. Ketika saya ceramah, setelah saya ceramah, dia bilang begini sama saya, Ustadz Kasyif, umur saya 75 tahun, ini gigi yang saya pakai semuanya gigi palsu. Semua giginya gigi palsu. Dan lucunya ibu ini sebelum tidur, gigi yang palsunya direndam di air aqua supaya nggak dimakan nggak digakanin sama biar paginya. Ketika dia mau makan nasi uduk pakai kerupuk, itu giginya dimainin sama cucunya umur 3 tahun. Akhirnya bingung nyari gigi. Tuh, dikurangin nikmat Allah, itu kita bersyukur. Ya Allah, berarti saya akan ketemu dengan Engkau sebentar lagi. Ya Allah, saya akan berjumpa Nabi Muhammad di surga Firdausil A'la. Amin. Gigi gugur alarm, jangan jauhin rumah Allah. Cinta Nabi Muhammad, cinta sampai mati. Ketiga apa? Kulit kendur. Siapa yang kulitnya udah kendur? Gak selamanya ganteng, gak selamanya cantik, gak selamanya kenceng. Jangan sombong. Nanti kalau udah tua, kakek-kakek gigi ompong keriput, ganteng lagi gak? Waktu nikah sama istrinya, wahai istriku engkau bagaikan ineke. Pada saat istrinya nenek-nenek, ini gigi enak. Gigi gugur, kulit kendur. Yang keempat apa? Mata kabur. Kalau udah pakai kacamata nih bu, hati-hati bu. Kalau sedekah, kalau udah ada 4R, sedekah jangan pelit lagi. Itu yang nganterin kita ke surga. Ada tromol lewat, sunduk, duit 100.000, 50.000, 10.000, 5.000. Yang dimasukin yang mana, jujur? Yang dimasukin 5.000. Saya ngasih di jalan Allah, pasti Allah ganti. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifuh. Apa yang kamu infakkan di jalan Allah pasti Allah ganti. Ada tetangga minjem duit, saya balikin, saya pinjemin karena saya yakin dia balikin. Bagaimana nggak mau minjemin ke Allah? Allah nggak pernah ingkar janji, Allah nggak pernah bohong. Allah bukan pemimpin negeri kita yang kebanyakan bohong, kebanyakan janji. Apa bedanya pilkada sama pilkada? Kalau pilkada udah jadi lupa. Kalau pilkada, kalau lupa, ini pakai pilkada enggak bu? Ya akhirnya kita mau sholat zuhur. Saya mau jangan ada yang pulang, azan semuanya sholat berjamaah. Setuju apa enggak? Ceramah saya bakal berhasil kalau umat Islam Indonesia sholat subuhnya kayak sholat Jumat. Jadi insya Allah saya akan nginep di rumah warga di sini nih. Subuh saya kepengen jamaah yang ada di sini hadir lagi besok subuh di Baitul Muttaqin. Setuju nggak? Yang setuju tunjuk tangan. Ya satu orang. Pak setuju nggak? Kita tanya ibu-ibu nih. Saya nginep di rumahnya Ustadz Denny sampai subuh. Saya kepengen ibu pulang
azan subuh ke masjid kita ceramah lagi. Yang setuju tunjuk tangan. Betul. Tapi mohon maaf lahir batin, nanti malam ada jadwal ceramah. Jadi gitu Ustaz ini pakai duit, ini bikin pakai duit, ini pakai duit. Ngundang saya alhamdulillah dikasih kurang lebih 150 juta. Betul Ustaz. Saya ceramah nggak pernah lihat amplop Pak. Ini benar-benar kurang ajar ini. Bu, saya ceramah nggak pernah lihat amplop, nggak pernah lihat isinya. Lihat apanya? Enggak, lihat amplop isinya nggak pernah. Lihat bukti transfer. Allah salli ala Muhammad. Uang, mobil, rumah, bayangkan. Ibu akan diusir dari rumah sama anak sendiri. Ya benar. Ketika kita mati keranda jenazah, ada nggak orang yang dikubur di rumahnya? Saya mau nanya Bapak, ada nggak di sini yang dikubur di rumahnya? Nah, kalau saya meninggal dunia, tolong kubur saya di bawah meja makan. Ada nggak? Ya, kita dikafanin, dimandiin, dikafanin, keranda jenazah kita digendong sama 4 anak kita. Itu jenazah kalau bisa ngomong, dia akan ngomong, dasar anak kurang ajar, gue yang bangun, lu yang musir. Ya kita nggak dikubur, nggak dibawa. Sertifikat hak milik kita AJP nggak dibawa. Yang dibawa apa? Amal soleh. Jadi teman sahabat terbaik di kubur kita. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Yang nemenin kita sholat kita, yang nemenin kita baca Quran kita, sedekah kita, berbuat baik sama orang tua. Jangan pikir sholat dia rajin tapi sama orang tuanya nyakitin hati bisa selamat. Enggak. Justru apa? Mumpung saya dikasih hidup, saya ada duit, saya mau umrohin emak saya mau umrohin bapak saya mau bahagiain dia, baru akan jadi teman sejati di kubur kita. Akhirnya kita berdoa, mudah-mudahan Masjid Baitul Muttaqin makmur. Ini lagi mau pembangunan, renovasi, mau dibagusin rumah Allah. Insya Allah saya mendukung 100%. Kalau ada proposal saya titip bawa, saya mau sebarin ke donatur-donatur yang suka berbuat baik buat Masjid Baitul Muttaqin, karena saya datang langsung lihat kondisinya. Semoga masjid ini bisa jadi awal kebangkitan Islam. Masjid Baitul Muttaqin jadi penyebar Islam di kota Bogor, di Kabupaten Bogor. Yuk kita baca Al-Fatihah buat hajat kita masing-masing. Apa yang pegang air? Gak usah didoain Habib, gak usah didoain ajengan, gak usah didoain Ustadz. Ibu bisa doain sendiri masing-masing. Ayo pegang airnya. Air ini kata Allah, wa ja'alnal ma'a min kulli syai'in hayy. Surat Al-Anbiya. Gara-gara air semua makhluk jadi hidup. Gara-gara air, lihat kekeringan Bogor 3 bulan kagak hujan, betul apa betul? Banyak kekeringan air, maka kita mau minta Allah agar turunin hujan. Kita minta istisqa, turun hujan agar negeri kita diberikan kesejahteraan insyaallah. Ya, yang kering-kering bisa basah lagi. Ya, pegang air, yang pengen anaknya soleh, mana? Anaknya namanya udah soleh ya. Yang pengen suaminya soleh, yang pengen istrinya pakai jilbab, istrinya soleha, kagak ngamuk, kagak marah-marah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala hadhihi niyyah wa ila kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidul habib sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul
Bismillah. Arkika min kulli syai'in yu'zika Allahu yashfika Allahu yahfazuka Allahu yahmika min kulli syarrin wal asyrar. Minum 3 kali, insyaallah yang sakit sehat. Kekuatan Allah, bukan dokter, bukan obat, sembuh datangnya dari Allah. Ada orang kena penyakit kanker, yang satu sebulan obatnya sama, yang satu sebulan mati, yang satu 10 tahun belum mati. Padahal obatnya sama, dokternya sama, rumah sakitnya sama. Ini menunjukkan kepada kita yang menyembuhkan siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya, minta sama Allah, nggak usah takut, nggak pede sampai minta didoain orang lain, nggak usah. Ibu harus yakin ibu punya Allah yang kalau angkat tangan nggak pernah turunin sia-sia, nggak pernah kosong dikasih, pasti tangan kita diisi. Kata Allah apa? Kata Rasulullah, Allah malu, innallaha hayyun karim yastahi minal 'abdi idza rafa'a yadahu ay yaruddahu sifra. Allah malu kalau ada hamba udah angkat tangan minta sama Allah tapi Allah kembalikan dalam keadaan kosong. Allah malu, pasti dikasih doa kita. Amin. Pasti yakin Allah akan kabulkan doa sesuai keyakinan kita. Kalau nggak yakin Allah nggak kasih. Yakin Allah kasih doa kita. Insya saya doa mudah-mudahan yang belum punya keturunan keluar majelis ini dikasih anak kembar 5 insya Allah. Itu kembar 5 nyusuinnya gimana tuh? Nyusuinnya rebut. Ya, kalau ada yang belum dapat jodoh keluar majelis ini dikasih jodoh yang soleh. Kenapa yang amin nenek? Ya, kalau yang belum dapat jodoh yang solehah. Mudah-mudahan anak-anak kita keluar majelis ini jadi hafiz 30 juz. Anak-anak yang meneruskan perjuangan Islam, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian saya juga berdoa, ya Allah yang punya utang keluar majelis ini utangnya lunas. Ini yang aminnya kencang kayaknya utangnya banyak. Ya, yang punya utang lunas. Ya Allah yang punya penyakit keluar majelis ini, ya Allah sembuhkan penyakitnya. Ya, insya Allah yang punya sakit disembuhkan. Orang tua kita yang sudah wafat, yang ada di alam barzah, mudah-mudahan Allah selamatkan di alam kubur. Allah lapangkan kubur ibu kita, bapak kita, Allah jadikan kubur orang tua kita Allah taman surga ya Allah. Dengan hisab ibu bapak kami, kami nggak mau ibu bapak kami diazab, disiksa, kami cinta, kami sayang ibu bapak kami. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada pantun buat ibu-ibu. Terakhir, ambil cucian di rumah Desi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.